begitu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Mengapa polisi kebablasan di Kanjuruhan? Benar terjadi keributan, 3.000-an Aremania menyerbu lapangan, tetapi kenapa menembakkan gas air mata kepada para supporters itu? Apalagi, kenapa mereka yang duduk di tribun 12 dan 13 yang tidak ikut membuat keributan menjadi sasaran tembakan gas air mata? Lihat akhirnya mereka yang menjadi korban, lebih dari 125 orang mati siksa. Banyak yang mempersalahkan polisi. Tetapi kebanyakan kita tidak mengerti apa sesungguhnya yang telah terjadi. Mari kita doakan keluarga korban. Mari kita doakan penyelidikan kasus ini agar tuntas dan tidak terjadi lagi. Saudara, banyak kali kita juga mempersalahkan Hawa. Kenapa dia memakan buah terlarang itu? Lihat akhirnya kita semua yang menjadi korban. Kesusahan, penderitaan, dan kematian menjadi bagian semua kita. Saudara, kita tidak pada posisi Hawa. Tetapi kita bisa belajar dari kejatuhan Hawa. Pertama, iblis tiba-tiba muncul dan tampil sangat memukau. Dalam wujud binatang yang paling hebat di Eden dan bisa bicara lagi. Wow, hati Hawa pasti tercengang. Yang kedua, iblis memulai dengan berbicara tentang Allah, tokoh yang dibanggakan Hawa. Iblis katakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Walaupun sebenarnya firman Tuhan diputar balikan, tetapi karena itu adalah sesuatu pembahasan rohani, apalagi isu yang dibahas iblis sangat dikuasai Hawa, hati Hawa pasti merasa nyaman dan aman. Yang ketiga, iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini mungkin terdengar biasa saja. Tetapi coba bayangkan ketika ular itu berbicara sambil memakan buah terlarang itu. Dan ular itu tidak mati. Itu pasti mengguncangkan Hawa. Setan mulai mendapat tempat di hati Hawa. Yang keempat, iblis katakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini seakan-akan setan melontarkan ujaran kebencian. Allah itu curang. Saudara, Allah mulai kehilangan tempat di hati Hawa. Saudara, pada tahap berikutnya, Hawa harus mengambil keputusan. Percaya pada Tuhan ataukah setan? Disinilah Hawa menggunakan kemampuan pengamatan pribadinya. Observasi pertamanya tentang buah itu, Hawa menyimpulkan bahwa pohon itu baik untuk dimakan, tidak terlihat beracun. Observasi kedua, dari sudut pandang estetika, buah itu menyenangkan untuk dilihat. Cantik, bagus, sedap kelihatannya. Observasi ketiga, dari sudut pandang manfaat. Pohon itu diinginkan untuk membuat seseorang bijaksana. Selanjutnya adalah Hawa mengambil dan memakan buah itu, juga Adam. Saudara, kita sekali lagi tidak berada di posisi Hawa dulu. Tetapi di masa kini kita sering berada dalam keadaan pencobaan yang mirip, yaitu mau percaya Allah ataukah percaya dorongan setan. Kalau kita mau terlepas dari dosa, pertama, lari, jangan biarkan diri berhubungan dengan iblis. Yang kedua, jangan pernah terpukau pada kehebatan apapun dunia ini. Yang ketiga, selidiki, kenali, hidupkan kebenaran firman Tuhan saja. Yang keempat, jangan pernah ragukan keadilan dan cinta Tuhan. Yang kelima, ingatlah, akal budi kita tidak akan pernah cukup. Walaupun hebat memang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk mengerti segala sesuatu.
Firman Tuhan terkadang tidak nyaman, tidak enak, dan tidak masuk akal. Tetapi yakinlah firman Tuhan itu selalu benar dan terpercaya. Serta kehendak Tuhan sajalah yang akan membawa kepada kita kebahagiaan sejati, kedamaian yang hebat, dan kesejahteraan yang kekal. Itu keren.